A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Mushola Baitur Rahim Bang Riau Kepri yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama anak angkatnya Zaid bin Haritha menuju Taif. Waktu itu setelah meninggalnya paman Rasulullah Abu Thalib dan meninggalnya Ummul Mukminin Khadijah. Jadi waktu Rasulullah jalan sekitar 4 hari sampai di Taif, Rasulullah mulai mendakwahkan Islam. Jadi semangat dakwah tidak luntur, padahal dalam keadaan sudah dimusuhi oleh orang Quraisy. Orang Quraisy sudah tidak ada lagi segannya kepada Rasulullah. Dan dalam keadaan seperti ini, Rasulullah dalam keadaan kekurangan, dia berangkat ke Taif, dia berdakwah di Taif. 15 hari Rasulullah berdakwah, tapi tidak satu orang pun yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Berapa sedihnya itu, dalam keadaan dimusuhi, kemudian kita diusir dari Mekah, berdakwah tanpa mengharapkan imbalan apapun. Justru yang didapat oleh Rasulullah wajah masam masyarakat Taif. Akhirnya Rasulullah mencoba mengubah pola dakwahnya. Kita panggil saja kepala-kepala sukunya, kemudian kita dakwahi. Kalau kepala sukunya ikut, barangkali masyarakatnya akan ikut. Ternyata justru malah lebih parah. Ketika Rasulullah mendakwahi kepala suku ini, muka mereka semua berubah. Sehingga mereka nampak seperti akan menganiaya Rasulullah. Awalnya seperti itu. Rasulullah menangkap sinyal akan ada penganiayaan. Rasulullah mengatakan, kalau memang kalian tidak mau menerima dakwah saya, tolong lindungi saja saya di sini dari orang Quraisy. Apa kata kepala-kepala suku ini? Siapa betul kau Muhammad harus kami lindungi? Kami tidak akan mau melindungimu. Rasulullah kasih alternatif kedua. Kalau memang kalian tidak bisa melindungi aku, izinkan aku keluar baik-baik dari Taif. Oh, itu pun nggak bisa. Kami bikin jera kau Muhammad. Kau masuk kemari, membuat kami emosi dengan apa yang kau sampaikan. Kami tidak boleh mempertuhankan yang selama ini sudah terbina di masyarakat kami. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka kumpulkan batu dari mulai anak-anak sampai orang tua. Mereka lempari Rasulullah dengan batu. Rasulullah sampai berdarah-darah, kakinya, mukanya dilempar terus. Dari jarak dekat kena muka, dari belakang kena kepala, semua berdarah-darah. Rasulullah berdakwah. Berlari dengan Zaid bin Haritha sampailah masuk ke dalam kebun anggur milik Saibah. Sampai di sana darah banyak mengucur, Rasulullah pun jatuh pingsan. Nah, dari sini kita melihat betapa susahnya Rasulullah mendakwahkan Islam. Dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan diusir, Rasulullah mendakwahi dan tidak diterima. Sementara kita para ustadz sekarang sudah agak enak. Tidak senang pun orang sama kita tidak akan dilempari batu. Rasulullah dalam keadaan kekurangan tetap dia berdakwah. Nah, begitu juga keadaan ustadz pada saat ini. Pada saat musim virus ini, seluruh pengajian dibatalkan. Seluruh undangan ditunda. Disinilah akan mulai nampak jiwa kita. Bisakah kita meneladani Rasulullah dalam keadaan kekurangan kita tetap berdakwah? Mungkin ini sulit untuk diamalkan.
tidak semudah kita mengucapkannya. Tapi inilah yang harus kita tahu, perjuangan dakwah Rasulullah dalam keadaan kelaparan dan diusir. Jadi para mubalik jangan mengeluh, jangan kendur dalam keadaan seperti ini. Dari sinilah kita bisa belajar mengintrospeksi diri kita. Sebagai mubalik kita selama ini, sudahkah ikhlas kita dalam berdakwah? Banyak kita mungkin pernah mengecewakan perasaan jamaah, diundang kita kadang tidak mau, ada yang lebih besar ngasih kita dahulukan yang lebih besar, kita kecewakan jamaah. Sehingga ketika dalam keadaan seperti ini kita bisa introspeksi diri, waduh, inilah kesempatan kita untuk meluruskan kembali niat kita berdakwah. Jangan pernah mengeluh kepada manusia. Ceritakan apa masalah kita hanya kepada Allah. Lihat, Rasulullah pingsan, tapi Rasulullah masih tetap bersyukur kepada Allah. Tanda Rasulullah bersyukur apa? Waktu ditawari oleh malaikat penjaga Jabal Taif, Muhammad, kami berdua diutus oleh Allah untuk menuruti perintahmu. Jika kau perintahkan kami mengangkat Jabal Taif ini, akan kami hempaskan kepada mereka. Tanda Rasulullah bersyukur apa? Rasulullah katakan, jangan. Justru aku berharap dari sulbi-sulbi mereka lahir anak-anak keturunan yang bertakwa kepada Allah. Lihat Rasulullah, tanda dia bersyukur. Disyukurinya keadaan itu, dia tidak mengeluh, justru Rasulullah beri doa terbaik. Semoga Allah melahirkan dari sulbi-sulbi mereka anak-anak yang taat kepada Allah. Nah begitu juga, ada kita mendengar perkataan para penceramah saat ini, keluhannya apa? Begitu betul lah jamaah ini sama kita. Tidak ada pengajian, mereka tidak pernah nelpon kita lagi, tidak pernah menghubungi kita lagi. Kita berikan doa yang terbaik. Tidak boleh kita berburuk sangka. Justru kita harus banyak melihat kesalahan kita sendiri. Sebagai mubalik, sebagai seorang penceramah, sebagai seorang pendakwah, sudahkah lurus niat kita karena Allah? Atau selama ini karena kita mengejar sesuatu keuntungan duniawi, sehingga hubungan kita dengan jamaah seperti pedagang dan pembeli. Selesai, ya udah selesai. Jadi kita yang harus introspeksi diri. Berikan doa yang terbaik. Bukan kita mengeluhkan dan menyalahkan keadaan. Cepat kita berdamai dengan keadaan, kita minta ampun banyak-banyak kepada Allah. Karena ketika kita banyak beristighfar kepada Allah, Allah akan keluarkan kita dari kesulitan yang kita alami. Allah ganti kesedihan kita dengan kebahagiaan, dan Allah berikan kita rezeki dari arah yang tidak terduga-duga insyaallah. Rasulullah memberikan doa yang terbaik untuk masyarakat Taif. Dan terbukti karena kesyukuran Rasulullah ini, banyak dari Taif lahir ulama-ulama yang bertakwa kepada Allah. Ini bukti sebuah kesyukuran di saat kita mampu bersabar menghadapi segala rintangan dan cobaan yang kita hadapi. Memang dalam Islam ini syukur dan sabar inilah yang paling tinggi. Cuman kalau ditanya mana yang lebih berat, bersyukur atau bersabar? Jawabannya adalah lebih berat bersyukur. Karena kalau kita dalam keadaan tidak ada, mau tidak mau memang harus sabar. Tapi justru sulit untuk bersyukur ketika kita ada. Ketika kita ada, apa aja mampu kita lakukan. Disitulah mulai kita sulit untuk bersyukur kepada Allah. Awalnya kita mengendaki kalau kita punya ini kita akan bahagia. Enggak taunya setelah kita miliki, kita ingin memiliki yang lebih lagi. Jadi memang syukur lebih sulit daripada bersabar. Nah, syukur dan sabar inilah keajaiban orang mukmin. Apa kata Rasulullah? Sungguh semua yang dialami oleh orang mukmin itu adalah ajaib. In asabatu syarra syakara fakana khairul lahu. Jika dia mendapat kebaikan dia bersyukur, itu baik bagi dirinya. Wa in asabatu darra asabara fakana khairul lahu. Jika dia mendapat keburukan, dia bersabar, itu baik pula bagi dirinya. Di zaman Rasulullah bukan tidak ada istri dan suami bercanda dia sama dia. Keromantisan mereka juga tertuang di dalam sejarah, di dalam beberapa riwayat tentang makna syukur dan sabar ini. Di zaman Rasulullah ada
Dan tidak heran lagi kalau kita menyaksikan ada perempuan yang sangat cantik, suaminya wajahnya sangat kurang. Karena mereka waktu itu memilih ada yang karena rekomendasi Rasulullah. Yang jadi rekomendasi Rasulullah seperti Julaibib, itu rekomendasi Rasulullah. Kemudian Sahib, itu juga rekomendasi Rasulullah. Kemudian Said As-Sulami. Nah, jadi tiga ini adalah rekomendasi Rasulullah. Sahabat yang berwajah kurang, ketauhidan tinggi, mendapatkan istri yang cantik-cantik jelita. Sewaktu salah seorang istri sahabat yang cantik ini dandan, tapi bukan di yang di tiga sahabat tadi, di yang lain, dipuji oleh suaminya, cantik betul kau ini dek. Rasanya tidak pantas sebetulnya abang ini jadi suami. Ditanya oleh istrinya, abang bersyukur enggak dapat aku? Kata istrinya, abang bersyukur betul ya dapat kau. Insya Allah bang, kita berdua sama-sama masuk surga, kata Rasulullah. Maksud kau apa? Abang bersyukur mendapatkan istri secantik aku bersabar mendapatkan suami seperti abang. Nah, itulah syukur dan sabar. Tapi bercanda seperti ini tidak selamanya juga masuk. Pernah Ali merajuk karena Rasulullah memanggil Ali itu Abu Turab, bapak debu atau bapak tanah, karena dia pernah tidur udah berdebu-debu tidak bangun, jadi dikasih Rasulullah Abu Turab. Nah Fatimah mencoba pula manggil dia Abu Turab, tersinggung Ali merajuk. Fatimah mengadu kepada Rasulullah, langsung cemas. Rasulullah mengatakan, apakah Ali telah ridho kepadamu Fatimah? Alhamdulillah sudah ayah. Kalau suamimu tidak ridho kepadamu Fatimah, sekalipun aku ayahmu ini seorang Rasul, aku tidak akan bisa memohonkan ampun kepadamu. Apa yang dilakukan Fatimah? Fatimah katakan, aku mengelilingi tubuh Ali sampai 70 kali sampai dia tersenyum kepadaku. Nah, jadi kalau misalnya suami ibu-ibu merajuk, kelilinglah di tubuh suaminya. Tapi hati-hati jangan sampai 70 kali. Nanti tumbang pula, nanti payah pula suami jadinya. Nah ini syukur dan sabar. Ayat sangat masyhur kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukur, maka Allah akan tambah nikmat kita. Kalau kita kufur, azab Allah sangat pedih. Ini bukan hadis, ini hanya cerita yang mencocoki makna syukur ini. Ada orang miskin yang taat beribadah, yang tidak pernah mengeluh, yang terkenal dia banyak bersyukur keadaan apapun dia alami, dan dia ini bekerja mencari kayu di hutan dengan cara mengapaknya. Jadi dia bawa kapak dia ini, kayunya jelek, besinya itu sudah bekarat, pakunya pun sudah bengkok-bengkok. Dia bawalah ke hutan untuk mencari kayu. Sewaktu dia baru mengapak kayu, karena longgar mungkin pakunya, terbang mata kapak ini. Dia mencari mata kapaknya, kayunya pun hilang. Jadi hilang semuanya. Dia duduk, dia berdoa dia kepada Allah, ya Allah, ampunilah aku. Kapakku sudah tidak ada ya Allah. Ampunilah aku, berilah jalan keluar untukku ya Allah. Jadi minta ampun ini lebih didahulukan karena kesalahan dan keteledoran kita. Tidak lama datang seseorang ingin menguji dia, apakah dia orang bersyukur atau tidak. Apa kata orang ini? Pak, Bapak kenapa menangis tengah hutan ini? Kapak saya hilang. Karena saya kuat terlalu mengayunkannya, mata kapak saya hilang, saya mencari mata kapak, kayunya nggak ketemu. Oke Pak, saya akan bantu Bapak, tapi Bapak tolong jauh dari sini dulu. Diam-diam ternyata orang ini nampak di mana kayu Bapak ini, kemudian dia cari ke bawah, ternyata dia jumpa lagi kapaknya. Dia sambungkan, dia pakukan, tapi dia simpan dulu. Dia tes bapak ini. Dia turun ke bawah, ke dalam tempat jurang lah mungkin, tapi tidak terlalu dalam. Dia sudah bawa kapak. Pertama, kapak itu satu dari tangkainya mutiara, besinya besi biasa, pakunya paku biasa. Dia bawa ke atas, Pak, ini kapak bapak ya, sudah saya temukan. Begitu dilihat oleh tukang kayu ini, ditengoknya, tidak, tangkai kapak saya ini kayu jelek, bukan dari mutiara. Lihat, ini tanda orang bersyukur. Dia mensyukuri hanya barang dia sendiri. Jadi yang tidak punya dia tidak akui. Ini ciri orang bersyukur. Dia tidak mau mengambil barang yang bukan milik dia.
Padahal terfikir oleh orang yang punya kapak ini, waduh, ini sebetulnya kalau diiyakannya aja, lumayan nih mutiara ini, jangankan beli kapak, beli rumah pun mungkin bisa. Mulai takjub orang. Baik Pak, Bapak pegang aja nih dulu, saya coba carikan lagi. Ditambah lagi ujiannya. Jadi kalau kita bersyukur itu ujiannya nambah dulu. Jadi jangan dianggap, oh begitu kita syukur selesai, enggak, ditambah lagi ujiannya oleh Allah. Begitu juga dengan kejadian ini, orang ini tengoknya nih bersyukur, dites lagi. Manusia aja suka ngetes, apalagi Allah. Kita masuk sesuatu tempat pekerjaan aja kita kadang diuji dulu sampai beberapa bulan, dilihat lagi layakkah kita untuk diterima atau tidak. Nah begitu juga dengan rasa syukur ini. Turun lagi dia ke bawah, kali ini tangkainya mutiara, besinya emas, pakunya paku biasa. Oh pantas Bapak tadi nak ngakuinnya Pak ya, punya Bapak yang ini kan, yang besinya emas, tangkainya mutiara. Aduh Pak, ini bukan punya saya Pak. Punya saya itu kayunya pokoknya jelek. Tidak ada seperti ini. Ini bukan punya saya, Pak. Bayangin, padahal ini dunia yang sangat luar biasa yang dia terima, tapi dia tidak mau terima. Itu ciri orang bersyukur, karena dia mensyukuri apa yang hanya yang dia miliki. Sempat itu ditawarkan ke saya yakin pertama tadi itu aja udah lewat saya itu, waktu tangkai mutiara aja. Tapi dia tidak. Oke, Pak, saya tidak berhenti nolong Bapak, pokok saya usahakan lagi. Cari lagi ke bawah. Lebih ngeri lagi ujiannya, tangkainya mutiara, besinya emas, pakunya berlian. Waduh Pak, hanya ini yang saya temui di bawah lagi nih Pak. Udahlah, Bapak akui aja lah, ini punya Bapak, pulanglah Bapak lagi. Tidak Pak, ini bukan punya saya. Punya saya itu jelek Pak, ini tidak punya saya. Saya tidak berani mengambil, ini bukan barang saya. Ini ciri orang yang bersyukur. Oke lah Pak, saya turun lagi ke bawah. Barulah dibawanya kapak Bapak tadi yang asli, yang sudah ditemukan ya sebetulnya dari awal. Ditunjukkannya kepada Bapak ini. Inikah kapak Bapak? Alhamdulillah ya Allah. Inilah kapak saya Pak. Kapak saya di tangkainya ini, besinya sudah berkarat, pakunya pun sudah parah. Ini nampaknya lepas tadi ini Pak. Inilah yang punya saya. Terima kasih Pak. Repot Bapak jadi nolong saya. Terima kasih Pak. Lihat orang yang bersyukur ini. Apa kata orang yang menguji ini? Pak, salut saya nengok Bapak. Padahal kalaupun Bapak akui dari awal, ini punya Bapak, tidak akan ada orang yang menuduh Bapak, karena memang tidak ada barang lain di sini. Tapi sebetulnya Pak, 3 tadi itu punya saya semuanya. Karena Bapak mensyukuri apa yang Bapak miliki, 3 kapak yang saya tunjukkan tadi semuanya halal untuk Bapak. Nah ini, dia syukuri yang jelek, akhirnya mendapatkan barang yang cantik. Tangkai dari mutiara, besi emas, paku berlian. Dibawa pulang dengan bahagia. Ini efek orang yang mensyukuri nikmat Allah. Akan ditambah oleh Allah. Sampai dia di rumah, dia katakan kepada istrinya, Dek, luar biasa Dek, lihat ini. Abang mendapatkan kapak ini semua. Waduh, istri langsung sumringah. Ya istrilah namanya, nampak barang-barang mewah seperti itu. Dari mana abang mendapatkan ini bang? Diceritakan oleh suami. Setelah diceritakan, bang kalau gitu bawa aku besok bang ke hutan, aku ingin berterima kasih dengan orang yang telah menolong abang. Padahal minta tambah sebetulnya nih. Dia paksa suaminya untuk bawa dia. Akhirnya dibawa oleh suaminya. Sampai dia di hutan, suami sibuk mengapak kayu, dia sibuk menengok-nengok mana lah orang yang nolong suami aku semalam. Akhirnya dia yang terprosok ke jurang. Terkejut suami ini, waduh suami istri saya jatuh ke dalam jurang. Dia duduk termenung, bagaimana tali tidak ada. Nah, sebetulnya ini udah kesepakatan antara istrinya dengan orang yang nolong ini. Jadi diam-diam mereka sudah bertemu, pokoknya besok kita coba buktikan. Suami saya ini tadi ialah barang-barangnya disyukurinya, kalau saya disyukurinya enggak sebagai istrinya. Datang lagi yang kemarin, Pak, Bapak kenapa lagi nih? Kemarin kapak saya yang jatuh Pak, terus sekarang istri saya yang jatuh. Oh baik Pak, Bapak tunggu di sini. Dia turun ke bawah, dibawanya perempuan yang sangat cantik wajah. Pak, saya udah turun ke bawah Pak, ini perempuan yang saya temui. Apakah ini istri Bapak? Tengok, Bapak tanggung cantik ya, naik turun jakun Bapak nih, mata nak berkedip-kedip, lama dia termenung. Dia sedang termenung, terdiam, terkesima itu, langsung muncul istrinya. Nah, ketahuan abang sekarang kan?
Kalau di barang kemarin oke bang, bisa bang syukuri yang punya bang. Ini terbukti ya. Kenapa waktu perempuan nih dikeluarkan duluan, abang langsung temenung turun naik jakun abang. Kenapa abang terdiam? Ditanya, ini kah istri abang? Kenapa abang diam aja? Abang diam karena abang mensyukuri kau dek. Karena abang sayang sama kau. Alah, nggak usah abang bohong lagi. Udah jelas kenyataannya seperti ini. Sabar lu dek. Kau ingat nggak kejadian kemarin? Pertama, ujiannya kayu dari mutiara, kapaknya biasa. Abang bilang ini tidak punya abang. Kemudian tangkai mutiara, besinya emas. Abang bilang juga ini tidak punya abang. Yang ketiga, tangkai mutiara, besinya emas, pakunya berlian. Abang tetap bilang tidak punya abang. Baru terakhir dikeluarkannya yang punya abang asli. Abang syukuri itu deh. Yang tiga ini suruh bawa pulang. Nah abang tuh kejadian itu sama lagi. Pertama perempuan cantik ini abang bilang ini tidak istri abang. Datang lebih cantik lagi, ini tidak istri abang. Datang ketiga yang lebih cantik lagi, ini tidak istri abang. Baru terakhir dikeluarkannya kau, abang syukuri kau dede, inilah istri aku, alhamdulillah ya Allah. Karena abang syukuri datang dia nanti lagi bilang, nah karena kau bersyukur, yang tiga yang kutunjukkan tadi, kau nikahilah bawalah pulang. Mau kau macam itu deh? Hendaklah bang, abang memang abang baik sama aku, abang sayang sama aku. Nah ini terlihat apa? Memang kejadian ini tidak ada. Ini sebagai motivasi bagi kita dalam keadaan kita terpuruk, kita syukuri saja keadaan. Banyak yang bisa kita jadikan pelajaran. Di saat kita sedih, banyak pelajarannya. Ini jangan sampai terulang lagi. Apa sikap saya yang harus saya robah? Jadi semua akan menjadi baik. Wa mislahum ma'ahum rahmatan minna. Maka Allah nanti insya Allah akan mengembalikan lagi. Berapa yang hilang akan dikembalikan oleh Allah. Dalam keadaan apapun kita, di saat itulah kita mensyukuri nikmat Allah. Kita bisa, mungkin kita tidak mendapatkan dunia, tapi kita mendapatkan hati yang lebih lapang dari sebelumnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.